المستعان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعوق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا سبحان طيب برحمتك يا ارحم الراحمين إلهي أنت المقصود والكفر والبغي yang saya hormati para ikhwan thariqah Khadijah Masyarakat pesantren Suralaya. Dalam hari ini memampu kita, anak kita, anak seni yang lama kita berpisah dengan beliau, dengan beliau pergi ke Lampung itu. Dan alhamdulillah kembali sekali berkuliah. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa terus bersama tentang dan pemahaman ajaran kita Thariqah Khadijah Masyarakat pada pesantren Surabaya. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita dapat berjumpa bertatap muka di kediaman dan kita sendiri. Mudah-mudahan keluarga kita semua selalu dalam bimbingan ma'unah ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita dan seluruh zuriat kita nanti selalu menjadi pengikut baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat yang pada kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan Thariqah Khadijah Masyarakat pada pesantren Surabaya, dalam hari ini kita kembali menegaskan dan harus ada wujudnya. Nanti kikian yang banyak atau Thariqah Khadijah Masyarakat yang Purworejo ke kawan ada Thariqah Khadijah Masyarakat mobil awas ya. Jadi kita harus tegas bahwa kita pengamal ajaran guru kita Syekh Masyarillah Fadhil Al-Arifin radhiyallahu anhu dalam Thariqah Khadijah Masyarakat Pondok Pesantren Surya. Dan Pondok Pesantren Suralaya itu cuma ada di Tasikmalaya, bukan di Semarang dan lain sebagainya, bukan di Panjalu, bukan pula di Eka Marga, di Desa Pakragen, Kecamatan Pakragen, di Suralaya, di Tasikmalaya, bukan di Kepalai. Jadi kalau mau ziarah ke Suralaya, bukan ke Senarasa dan sebagainya itu. Karena kalau tidak kita tegaskan begitu hanya ngambang. Kok di YouTube itu ada yang Khadijah Masyarakat Suralaya Senarasa. Nah itu kan? Iya, benar. Mereka tidak mau menghilangkan Suralayanya, tapi ada ujungnya juga. Ada Senarasa waktunya. Kita harus tegaskan bahwa kita ini mengamal Thariqah Khadijah Masyarakat untuk pesantren Surabaya. Dalam hal ini saya yang selama ini kita membina di Lubuk Linggau, cuma setelah 2016
saya ke Desa Tanjung karena mendekati tempat tugas. Jadi dulu pernah sempat kecelakaan, habis ke menakik dulu, itu menakik di rumah Karudi, jadi malam dinas gituan, begadang, baru berangkat dinas ke SP2 Karya Sakti, desa Bakti itu akhirnya karena ngantuk, jatuhlah dari motor di bawah itu, jungkir balik motor kemana, di bawah ngantuk. Jadi setelah itulah ini harus merapat ke arah Kelingi. Tidak mungkin terus menerus 2 jam sampai 2 jam setengah perjalanan setiap hari setiap dinas, karena kondisi tubuh ya kalau mau terus ini gue tuh. Aduh, jadi kalau kepingin turun dulu jarang gitu nanti kan usia masih muda. Masih sembilan di bawah 35 orang bisa segitu kan. Nah, setelah lewat 35 kan 36 37 lah mulai pindah Tanjung. Kondisi mulai lemah sampai ngantuk sampai jatuh. Nah ini merapalah pindah Tanjung itu alhamdulillah tidak lama dari Tanjung bermula dengan Pak Saikan, kemudian bertemu dengan Jamil ini dan beliau yang mewakafkan tanah untuk kita membangun pondok pesantren di Desa Tanjung yang namanya Lalu nama masjid yang di sebelah sini Nurul Asrar, masjid Pesantren Surabaya. Nah untuk pembangunannya di seberang yang dulu kita pernah menaki bersama kan, nah situ sudah, masjid sudah, sarana sudah, walaupun belum sempurna. Kamar mandi bangunan selain sudah. Dan sekarang ada Ustaz yang kita amanahkan penjaga seberang itu, Ustaz Citra Lagi Kawan, menara santri kita juga dari meninggal. Berhubung di seberang sana Rampak Gantung, jadi wali-wali santri ini kurang respect kalau di Rampak Gantung, banyak yang takut lewat lah, belum lumpur lah ke situ. Nah akhirnya kita sekarang mulai fokus bangun juga yang di lokasi ini yang di seberang sini, dan itu tidak terlalu jauh dari jalan besar yang diwakafnya Pak dan Mirudin ini, dan saya pun bertempat di yang seberang sini. Sekarang kita lagi bangun seramanya dan sekarang lagi proses pembangunan untuk bangun masjid dan jalan atapnya. Jadi kalau yang sempat untuk meluangkan untuk berdharma atau membantu, monggo kan. Macam bos Pak Yatno ini kan, itu tahu bos kalau ngisi kan untuk ngecor ini kami tidak menghalangi kan. Itu tidak ada menghalangi kalau untuk menuju jalan surga kan. Nah, tidak boleh kami nolak bantuan, tidak boleh. Kalau nak menuju ke surga kita tolak, tidak boleh. Jadi kalau ada yang bantu untuk ngecor untuk masjid ini, bantu melanjutkan orang sini, orang sebelah sana lah lumayan besar. Ini orang sini baru besar, baru mungkin semeter setengah lah ini lokal itu orang sini. Itu sekilas tentang ya pesantren Darul Aulia Alamin yang di Tanjung yang sekarang lagi kita proses pembangunan. Mudah-mudahan kami doakan, kita sama-sama berdoa agar proses pembangunan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, saya sebenarnya rindu berat dengan para ikhwan yang
kesatuan. Jadi jangan yang bicara itu maksud apa? Ya, kalau dikit ngambon, dikit ngambon, dikit merajuk, itu agak kurang dipahami. Nah sudah batas mana zikir di orang, zikir oleh keluarga 5 seri, mungkin satu melihat sekian kalimat, tapi masih lebih merajuk lah. Macam mana itu? Karena itu mungkinlah sekian melihat kalimat, sekian triliun kalimat la ilaha illallah, tapi masih lebih merajuk. Karena itu gimana itu? Jadi yang pertama mungkin harus kita renungi, sudahkah thariqah ini atau amalan-amalan yang kita amalkan selama ini dalam berzikir ini, dalam berthariqah ini, sudahkah yang pertama menambah ilmu? Ayah pun ini tambah nyusun, malah berthariqah tambah nyusun. Itu kita tidak tahu manusia macam apa, ya kan? Jadi pertanyaannya, sudahkah kita bertambah ilmu kita belajar thariqah? Apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita raih? Ada penambahan ilmu apa? Ya, ini dalam berthariqah. Cuma sampai sekarang itu orang yang tetangga untuk apa untuk itu? Ya, kemudian hati dengan dia bisa. Ya, aku ni lama untuk itu. Cuma tak pernah kasih saya miskin orang. Untuk apa untuk itu? Ya, dan lo miskin. Ya, kelaparan selalu begitu. Untuk apa untuk itu? Ya, berarti ini untuk ini bukan untuk diri kita pribadi. Ini oleh Tuhan dalam diri kita. Betul. Selama ini aku selesai berzikir. Cuma ikut terus di kawan saya, saling sikut. Biar dapat ada turun. Aku fitnah dia, aku sebarkan hal-hal yang untuk aku. Sudahkah kita mengenai diri kita selama ini keluar kali mengkritik la ilaha illallah? Ya, sementara hati kita mungkin masih kasar. Ini bukan renungi. Sudahkah bertambah? Apa penambahan yang sudah kita dapat dari kita baca sekaligus selama ini, dari kita menerima tausiah selama ini? Sudah mungkin berapa puluh kali, ratusan kali mungkin dengar tausiah objek tauhid, sudah tidak ada penambahan. Jangan gara-gara ada pilih ketua WL itu yang hilang dari peredaran itu apa yang sudah kita dapat dari ini. Ini kan? Udah nak berebut jabatan, ya? Ini. Udah nak jadi kepala sekolah, sikit dan kawan lain. Ya, oh ya, mulai dari guru pangkat, dari guru di pangkat 8A, tak jadi gaji. Ya, masih dalam kondisi hasil bernikah itu kalau masih berkutat di akhirat seperti itu. Terus yang kedua, sudahkah kita memulai pekerjaan kita dari hal-hal yang baik, yang selama ini mungkin kita salah langkah. Dulu ada salah satu ikhwan kita ini, tidak datang dia, kalau dia datang itu salah satu produk orang yang sadar, ya, yang dulunya rentenir, yang dulunya koperasi, minjam ke duit sejuta, ya, mungkin kasih dong, dia pernah minjam dengan dia kan, jangan cuma kita tidak tahu kan, mungkin pernah juga minjam dengan dia, kena pacar dengan dia
sadar, tidak mau lagi kerja itu. Akhirnya yang minjem Islam ini ikhlas ya. Ada ikhwan kita ini mana datang tadi pun tidak dikasih. Berubah, artinya ada hasil, Woi kalau ya kita berarti tinggal. Untuk apa aku berteriko kalau masih nak manakan duit? Untuk apa aku berteriko kalau masih nak? Ya, menjadi rentenir ini. Untuk apa aku berteriko? Sementara aku masih di tanah, untuk apa? Sana. Siapa yang ini pekerjaan lain? Jadi kepala dinas tiap hari otak di situ, mikir, jangan merubah otak, ya, jangan mengangkat barang segala macam, ya, la ilaha illallah, jangan kalau saya orang, lalu tak apa betul itu, ya, kalau kerjanya masih maling, bersikir tahun-tahun, ya, masih terlalu. Sudah kagak begitu nih pekerjaan itu sudah kita hadapkan kepada hal yang baik. Kalau itu yang dulu tidak baik harus ke pekerjaan yang baik. Lupa ayat ini bandar judi slot kan? Ini kebenaran kemarin bantakin zikir agama, ya? Aku ini buka judi samaya, ya, begitu bertobat tidak kan? Jangan bunyi bertoriko masih langgang ke rumah, ya, ada apa bertoriko, ya? Mamang itu bunyi lagi KM masih buka gelanggang ayam ke rumah, ya? Nah, tinggalkan. Kalau gitu memang nak ada hasil dari amal ya sudah. Yang selanjutnya apa lagi? Hati kita. Dulunya mungkin keras, sudah kan berubah. Tanya itu masing-masing bertanya, ada keperubahan. Berapa tahun sudah kita bertoriko? Ya, masih kencang terus. Ya, ada masalah dikit ilmu, main. Ya, padahal yang aktif itu ada keluarga dia. Ya, sekali khotaman 16.000 lebih kali sekian puluh tahun, 16.000 kali 10 tahun, 16.000 kali 15 tahun dia latih masih juga tidak berubah. Dari tahun 90 ke sekarang masih berubah, masih keras, masih kasar, dikit namunu, dikit apa kira-kira macam yang latih. Ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang masih atas keras. Jadi aku dapat, ya, tanya diri kita masing-masing. Jadi jangan apa, kita boleh sih dengan pengamalan itu, aku sudah proses itu yang sudah kita lakukan. Ya, yang parah yang paling benar bertoriko itu malah jadi dukun. Ya. Silakan. Analis mulai tentang uang pening kepala dari langsung laju ngiklarkan ini. Kalau baca yang bohong bantah Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat buka pakai. Ya. Jadi bertoriko itu dari dukun. Di Suryalaya ini mantan dukun itu tobat. Bukan masuk Suralaya jadi dukun, dibalik ini. Ini baru dapat amalan di khotaman dimasai, ya. Wanta Allahumma qulil hajat ada puasa, ya. Puasa muti segala macam amalan. Biar orang minta doa nggak sampai kabur, dia nggak sampai kenal dengan yang dukun. Berarti kan kita masuk Suralaya bertobat, ya, bukan masuk Suralaya berjimat, bukan masuk Suralaya menjual kesaktian. Kalau dulu kita sakti, ada apa ada sakti lagi masuk Suralaya. Yang penting tahu hidupnya.
Siapa yang nyaktikan kita? Allah sendiri yang nyaktikan. Sakti dewe, Allah yang menyaktikan. Bukan sakti yang kita cari. Kan? Kalau memang ada orang yang minta bantu, ya bantu. Ayo, Ustaz, Pak Muai, ada yang kemasukan jin, Pak Muai, ada sekolah. Tolong ya Pak Muai. Apalagi Pak Muai ini kan belum zikir, baru baca ini nyampi. Ya kita bantu. Cuma jangan kalau ngakul, gini. Wah, salah aku nih. Ya? Mulai baca canggih kemarin kira-kira untuk masuk YouTube ini kira-kira ngasih duit ya. Mulai merawang sini ya. Nafsir demi segala macam biar rumah rame laris. Nah, hati-hati jebakan setan dalam itu dalam perjalanan bertubi. Dan pada akhirnya dari kesekian ini sudahkah kita menyeleksi hal-hal yang masuk ke tubuh kita, hal-hal yang masuk ke istri kita, sudahkah sesuatu yang halal yang berbeda dengan tujuh itu? Karena kalau barang itu tidak halal, dampaknya sangat banyak pada keturunan. Itu siang malam berdoa anak soleh-solehah yang baca ngurus mayat kita, yang baca ngeluarkan mayat kita, yang baca doakan kita setiap hari. Cuman yang kita cakupi sesuatu yang haram. Macam mana nak tercipta yang soleh-solehah? Ya? Kalau kita cakupi sesuatu yang haram terus sekarang itu bukannya berdoa baik, yang ada doa kapan lambat mati, biar kacang bagi waris. Ya kan? Pakai sapi lagi hektar tuh gunanya. Yang sebelah sana dia lagi ya kan? Karena ada peningkat kata lama. Yang ada macam itu ketika ada yang haram masuk. Tidak ada lagi pikiran mendoakan bapak mana hal-hal yang baik. Karena sekarang kita mungkin salah masuk. Ya kan? Kalau kalian kita masuk itu ada yang haram. Kayaknya hidayah juga susah masuk. Itu direnungkan. Hal-hal apa yang kita kasihkan istri sudah sejauh mana? Ketika minum anak ini kita makan itu sudah sejauh mana yang kita perhatikan? Alhamdulillah, pecahnya hari ngaji ini bukan dia mencari hasil gedung sekolah mengkaat. Perhatikan, ya? Aku juga sampai di bawah ini, gawi di bawah pedang, ya? Sarang setan, ya? Mumpung udah ketemu, kamu yang lama dan kamu yang tidak ketemu. Mumpung udah ketemu sekarang, kami juga pedang. Hati-hati, sarang ini setan. Silakan orang lain macam-macam. Kalau kita yang berdakwah di kantor gitu. Kalau bisa kita yang berdakwah di kantor gitu. Bukan kita yang mulu nih, ini bahaya. Lor, gampang naik korupsi terus. Kita yang ngajar dia dosa jariah, ya? Bukan pahala jariah, dosa jariah itu ada. Dari mana kawan kita korupsi? Masih ada ngajar, turun, dia ngajar yang lain dong. Numpuk dosa itu yang ngajar, ya? Yang namanya dosa jariah. Hati-hati. Kalau pendulunya pernah terlanjur beristighfar, ya, bila perlu putus, bila perlu jilmu yang kita ajarin. Dulu aku ngajarin satu, jangan lagi lu, tidak malu, kamamnya. Aku ngajarin kau bikin rotasi. Aku lihat kau baru, jangan malu dulu, ajar sesuatu. Bila perlu jilmu, kalau ngaku, itu udah kau lagi terlibat dosa jariah. Jadi perenungan itu bersama. Kita bertoliko jadi perenungan itu bersama. Karena banyak yang salah langkah. Orang bertoliko ini banyak juga yang muka perguruan, ya, muka untuk dia ngomong sakti. Banyak asiman, gambar apa? Gambar satu tampak. Kemudian apa nih?
Ya, aku tanya, kok ada yang ngamen dengan orang seperti orang Bandung jual ke Dimat, alasan aliran paku Banten segala macam. Ya perasaan aku nih disuruh layanin abang, tidak ada abang yang ngajar macam ini. Ya, karena kok ada yang macam-macam ini dulu jual ke nama guru kita. Ya, orang apa dengar abang itu kan sakti. Mau sakti apa? Sakti ya, cuma Allah yang menyakti. Cuma bukan ada pacar-pacar cuma. Ya, dengan melihat gambar guru kita itulah sudah harus bertobat. Terbayang kesejukan dia untuk ngajak kita ibadah. Ketika kita melihat wajah apa? Ketika kita Robito itu kan membayangkan wajahnya. Ilahi anta maksudi waridhaka maghdubi alaihim mahabbataka wa ma'rifah. Itu kan Robito itu sebenarnya. Baru kita hilang karena itu pengantar. Ya, guru itu kan pengantar. Ya, setelah itu guru Robito bagi dalam perjalanan jauh atau lagi terdesak itu Robito. Ya, kalau aliran Toriko Samaninya itu kan sampai sekarang dia masuk lama. Iya sama itu manggil guru. Karena bertoriko itu kepada saya saman. Oleh orang Palembang yang ada tertini dari pasal saja. Ya sama. Ya, orang Toriko Samania manggil gurunya. Ya, manggil saya saman. Mulai banyak tertinggi ya sama di bola dulu ada kamu melok ke Sukri dia tahu lebih melok ke Sukri kan oleh kosamania kan oleh kosamania sama kan ke Sukri itu oleh kosamania dengan oleh koordinasi sahabatnya dari Jombang kayak Ibu Rasulullah dan beliau murid langsung ke Hasyim Asy'ari. Kalau kita itu kan dari Muhammad Rasulullah dari Rasulullah. Jadi beliau ini pengamal buat Toriko Qadiriyah Sabandia yang dari Jombang dari Haji Syekh Muhammad Rasulullah. Kalau beliau dulu kan murid langsung ke Hasyim Asy'ari. Mbahnya Usul Masih. Kalau sama dia dari bapaknya dari jalur bapaknya itu lagi Hasyim Sukri. Dia pengamal itu Toriko sama aku udah lama 3 tahun lebih ngiring ke Hasyim Sukri itu memang ya semua si 2 Toriko ini cuma dulu tidak dipamerkan Torikonya bahwa Hasyim Sukri itu zikir taubat jadi tidak ditonjolkan kita ini belajar Toriko bukan ada cerita ya baik ya zikir taubat padahal acaranya Toriko Qadiriyah Sabandia sama Toriko Samania. Cuma yang dikenal orang itu zikir taubat. Nah, tulisan kecil bahasanya tuh Amalia Toriko Qadiriyah Sabandia. Ini baca kecil. Karena aku dulu lama belajar. Cuman aku dulu tetap pelajaran apa Hanun ini lah karena kayak saya tahu bahwa aku ini murid Abano. Mana aku ikut beliau sampai terakhir mandikan Haji Har itu. Har itu kan Haji Abdul Razak yang martabak Har itu aku masih ikut Hasyim Sukri sampai mandi beliau musik sampai petahil sampai 7 hari yang memakan Har itu kan Haji Abdul Razak sampai sekarang martabaknya harus kita nikmati kalau kita ini saya ingin sampaikan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan jadi perenungan kita juga dalam Toriko. Bukan hanya sekedar tamu merakit, tapi hasilnya juga berdampak. Jadi kita harus intervensi apa yang sudah ada dampak. Kalau itu ada yang negatif itu harus kita buat. Perbaikan. Jadi per hari itu ada perbaikan. Itu lagu-lagu itu untuk Toriko ini. Ini juga apalagi yang ujung tayang di hari tadi kan ngasih orang yang
kita memang jadi pengamal Quran. Bukan malah ada musuh. Segala ada musuh, segala ada benci. Tadi itu aku hasil itu. Pembalikan musuh yang berkawan. Itu kacau. Aduh, mudah-mudahan jadi pertemuan itu bersama. Mudah-mudahan kita jadi Allah Muhammad yang soleh, yang selalu taat kepadanya, cinta kepada Rasulnya, dan terus kita berbakti kepada kita. Amalan yang kita amalkan ini berdampak baik-baik kepada keluarga kita serta anak-anak kita. Amin ya Allah. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan.